Hey teman-teman, video ini adalah tentang scaling. Scaling adalah fase yang paling exciting karena ketika Anda sudah sampai di fase ini, artinya campaign Anda itu sudah dalam posisi menguntungkan atau ROI-nya positif. Nah, ingat sekali lagi, walaupun kedengarannya simple, sederhana, tapi scaling hanya dilakukan setelah ROI-nya positif. Karena banyak orang yang tanya ke saya, Mas, ini saya sudah scaling, kenapa saya masih rugi? Ya, karena memang campaign-nya itu belum menguntungkan, kenapa dia scaling? Kalau campaign negatif, di scaling semakin negatif dong. Jadi ingat, scaling hanya dilakukan ketika Anda sudah berhasil mengoptimize campaign Anda sampai ROI positif. Nah, setelah Anda dapat winning campaign, nah di tahap ini mungkin Anda juga sudah mengetahui demografis pembeli Anda, maka logikanya kita mau menambah budget iklan untuk menjangkau lebih banyak lagi audience untuk membeli baju Anda. Ya kan? Nah, kita tahu semakin besar daily budget iklan kita, semakin banyak reach atau audience yang kita jangkau. Nah, problemnya, kita nggak bisa langsung menambah budget iklan begitu saja. Oke, contoh. Misalnya daily budget Anda hari ini $20. Nah, profit per baju itu $14 misalnya ya. Nah, Anda spend $20, terjadi 3 sales, berarti profit Anda 42. Kemudian profit setelah dikurangi iklan, profit bersihnya $22. Nah, bayangin, besok Anda semangat nih, besoknya langsung naikkan budget dari 20, naikkan menjadi $100. Nah, ternyata besoknya hanya terjadi 4 sales, yaitu $56. $56 Anda dapat dikurangi biaya iklan 100, Anda menjadi rugi $44. Jadi jangan kira begini, jangan kira budget kita kalikan 5, maka sales juga akan kali 5 jadi 15. Cara kerjanya bukan seperti ini. Jadi Facebook perlu waktu untuk mengenali pola pembeli baju Anda itu kira-kira orangnya seperti apa. Nah, kalau Anda tiba-tiba naikkan budget secepat ini, Facebook belum mengenali pola pembeli Anda, sales yang datang juga agak sebanyak yang Anda scale. Nah, maka itu Anda bisa jadinya rugi nih. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam scaling. Hal yang perlu Anda ketahui adalah, seiring Anda menambah budget iklan, ROI perlahan akan menurun. Jadi kita usahakan skill-nya itu secara sistematis untuk menjaga atau mempertahankan sebisa mungkin ROI Anda. Nanti saya akan jelaskan cara scaling yang benar, terbagi dua, vertical dan horizontal. Oke, kita bahas ini dulu. Yang kedua, maksimum daily budget Anda tergantung pada jumlah audience. Jadi misalnya Anda punya asset yang winning, kemudian Anda mau scale. Nah, pertanyaannya skill-nya sampai berapa maksimal? Oke, itu tergantung audiens Anda. Jadi untuk setiap 10.000 audiens, maksimal dari budgetnya itu $10. Jadi kalau audience size Anda 100.000, maka maksimal dari budget yang Anda bisa scale itu adalah $100. Ini untuk mencegah iklan Anda muncul terlalu sering ke satu audiens. Karena kalau iklan Anda terlalu sering muncul, Facebook belum sempat optimize, atau audiens bosan dengan iklan Anda, performance iklan Anda bisa menurun. Oke, jadi kita set satu batasan. Kemudian Anda perlu set key performance indicator untuk campaign Anda. Jadi ini tiap orang berbeda. Oke, misalnya campaign yang sehat menurut KPI Anda adalah cost per purchase-nya tidak boleh melewati 75% dari profit per shirt. Ini maksudnya seperti ini. Contoh ya, misalnya profit per baju kita set $14. Kemudian dari $14 profit ini, Anda misalnya harus membayar tim. Jadi Anda harus sisihkan $4 per baju untuk bayar ke tim. Nah, sisanya $10 itu bisa Anda reinvest kembali ke iklan. Jadi KPI Anda itu kita set adalah $10. Artinya, ketika Anda cek Facebook report Anda, cost per purchase maksimal itu yang diperbolehkan hanya $10. Kalau sudah lewat dari $10, maka Anda harus stop iklan atau asset tersebut. Oke, contoh kedua, misalnya kalau Anda tidak punya tim, Anda bermain sendiri, nah, maka toleransi investasi kembali ke iklan lebih besar. Nah, KPI Anda itu bisa set ke $14. Artinya, cost per purchase maksimal bisa $14. Nah, kalau udah lewat ini, baru kita turn off assetnya. Nah, kalau saya sih set KPI-nya itu $14, karena Facebook sering report purchase-nya itu lebih rendah dari purchase yang sebenarnya terjadi. Oke, nah ini penting untuk Anda ketahui. Contoh misalnya, ini campaign saya. Nah, misalnya di sini reportnya di Facebook 61 dari asset ini. Oke. Tapi ketika kita cek di Teespring Analytics, bisa saja purchase dari asset ini bisa sebesar 75. Oke,
Oke, jadi cost per purchase-nya itu sebenarnya lebih rendah dari ini. Nah, seperti ini. Kalau 8 di sini untuk asset yang ketiga ini, bisa saja di purchase sebenarnya bisa 15. Sehingga cost per purchase-nya itu sebenarnya bukan 17, tapi lebih rendah dari itu. Nah, memang Facebook sering under-report purchase Anda. Tapi ya, kita gunakan saja Facebook report ini. Kalau ada purchase yang lebih, ya kita anggap sebagai bonus. Kan gitu. Nah, alasan lain kenapa saya gunakan KPI $14, walaupun kelihatannya ini break-even, karena kita ada menjalankan iklan retargeting. Iklan retargeting itu bisa membawa banyak sales untuk kita. Dan Teespring juga membantu kita menjalankan retargeting tanpa perlu kita bayar. Jadi itu atas biaya Teespring sendiri. Oke, karena faktor-faktor itulah maka saya biasanya set KPI menjadi $14. Atau cost per purchase maksimal yang saya bolehkan adalah sampai $14. Kalau udah lewat dari ini, maka saya stop asetnya atau iklannya. Nah, jadi Anda tentukan KPI Anda masing-masing. Kemudian setelah menambah budget, ingat biarkan ads berjalan 2-3 hari untuk konfirmasi data. Karena setelah Anda mengubah budget, itu Facebook butuh 2-3 hari untuk mengoptimalkan algoritmanya. Jadi biarkan berjalan 2-3 hari dulu. Karena bisa saja begini, setelah Anda menambah budget hari ini, besoknya salesnya langsung banyak. Tapi besoknya lagi, bisa aja nggak ada sales sama sekali. Atau bisa aja kondisinya seperti ini. Setelah Anda menambah budget, besoknya sama sekali tidak ada sales, tapi besoknya lagi salesnya melonjak, naik. Oke, jadi kita butuh 2-3 hari untuk benar-benar konfirmasi apakah budget baru yang kita terapkan itu perform nggak. Kemudian winning asset, sebisa mungkin jangan diedit atau di-post. Jadi kalau Anda sudah ketemu asset yang cost per purchase-nya itu lebih rendah dari KPI Anda, yang artinya ROI-nya positif, itu jangan disentuh lagi, kecuali nanti kalau mau dinaikkan budgetnya. Kalau Anda misalnya mau ganti targetingnya, Anda bisa duplicate asset yang winning itu, nah baru Anda gantinya di sana. Kemudian di tab scaling, kita sudah bisa mulai menjalankan website conversion ads. Kenapa? Karena di tab ini, pixel Anda sudah sering di-trigger. Pixel view content, kemudian add to cart, dan purchase. Jadi kita sudah bisa mulai memaksimalkan kekuatan dari website conversion ini. Nah, jadi metode scaling itu terbagi dua. Pertama, vertical scaling. Kedua, horizontal scaling. Vertical scaling itu lebih ke menaikkan budget. Kalau horizontal scaling itu lebih ke menambah audiens baru.